Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ditemukan kembali dalam program Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema kepedulian membawa perubahan. Ramadan sering disebut sebagai sebuah sekolah, sebuah madrasah. Akan tapi sekolah ini tidak bersifat fisik, akan tapi sebuah madrasah kepribadian. Yang dididik adalah jiwa, yang dididik adalah mental spiritual. Bagaimana merubah seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik. Kepedulian tentunya tidak tumbuh dari masa bodoh, dari sifat acuh tak acuh. Kepedulian tumbuh dari hati yang selalu bersinar, yang selalu memunculkan cahaya, yang selalu melihat di lingkungan di mana dia hidup. Nah, Ramadan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semua untuk memupuk, untuk menjadikan sinar di dalam diri kita
senantiasa menyala, senantiasa mendorong kita untuk memperhatikan sesama. Ada 3 tahapan besar yang dapat kita pelajari dari Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana agar supaya empati visual menjadi empati rasa. Mungkin selama ini kita sudah sering melihat orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, orang-orang yang tidak seberuntung kita, rumah yang hampir rubuh, atau kehidupan yang merana. Akan tapi di bulan Ramadan ini, bagaimana empati visual yang kita miliki bertransformasi menjadi empati rasa, dirasakan di dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Ramadan, dalam puasa, memerintahkan kita untuk menanggung rasa lapar dan haus selama 12 jam penuh, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, agar apa yang semula hanya kita lihat saja bisa kita rasakan. Bagaimana kita bisa merasakan rasa lapar, bagaimana kita bisa merasakan rasa haus. Dan itulah yang diharapkan dapat mendorong, melecut jiwa kita untuk bertransformasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang tidak mau mendorong untuk memberikan kepada fakir miskin. Ayat ini hendaknya menyentak hati kita, karena mereka yang tidak mau mendorong untuk berbagi dengan fakir miskin adalah mereka yang tidak mempunyai kepedulian di dalam hatinya. Dan sifat kepedulian ini bisa kita tanamkan dengan rasa kita merasakan dulu bagaimana penderitaan yang mereka rasakan. Di Ramadan ini kita merasa lapar, kita merasa dahaga yang memaksa kita untuk menjadi peduli terhadap mereka yang dahaga dan lapar. Kemudian tahapan yang kedua adalah bagaimana dapat mengendalikan keserakahan. Keserakahan adalah merupakan inti dari semua masalah. Karena kita tidak bisa menciptakan dunia yang adil apabila kita tetap dikuasai oleh keserakahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh rasa ingin terus bermegah-megahan sehingga kamu masuk kubur. Sepanjang keserakahan menguasai diri kita, maka kita tidak akan merasakan kepedulian. Di Ramadan ini kita belajar untuk menahan hawa nafsu kita, untuk bagaimana memanage syahwat kita, untuk bagaimana meminimalisir dan mengurangi, bahkan mentiadakan keserakahan kita, agar dengan cara seperti ini kita bisa memupuk kepedulian, sehingga kepedulian ini mendorong kita untuk mengambil perubahan-perubahan. Dan yang ketiga tentunya Ramadan diakhiri dengan sebuah ritual simbolis, yaitu dengan kewajiban berzakat fitrah. Kewajiban ritual berzakat fitrah harus ditunaikan oleh semua orang. Ini merupakan ritual simbolis yang menunjukkan
bahwa kita perlu bertransformasi dari ibadah yang sifatnya individual menjadi ibadah yang bersifat sosial. Barangkali puasa adalah merupakan pengalaman pribadi masing-masing. Sehingga memang Allah menyebutkan bahwa puasa ganjarannya adalah Allah yang akan memperhitungkannya. Tapi bagaimana bulan puasa ini pada akhirnya harus ditutupi dengan berzakat, dengan berbagi, agar kita menjadikan ibadah individual kita melalui puasa bertransformasi menjadi ibadah sosial, menjadi ibadah di mana kita merasa peduli dengan saudara-saudara kita, ibadah di mana kita peduli kepada sosial, lingkungan sosial di sekeliling kita. Sehingga harapannya Ramadan ini betul-betul menjadi madrasah yang menanamkan kepedulian, yang mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah, dengan 3 tahapan tadi, tentunya kesuksesan apakah Ramadan ini merupakan madrasah yang dapat mendidik jiwa kita untuk menjadi lebih baik adalah dibuktikan dengan bagaimana kita memupuk kepedulian kita. Ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama As-Somad. Seperti yang diutarakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, bahwa salah satu faedah daripada berpuasa itu adalah merealisasikan atau mengejawantahkan nama Allah As-Somad, yaitu As-Somadiyah, yaitu bagaimana agar As-Somad maknanya adalah pejal, sesuatu yang tidak berongga. Kita dengan berpuasa, harapannya kepribadian kita menjadi kepribadian yang mantap, kepribadian yang tidak berongga. Dengan demikian kita bisa menciptakan sebuah struktur sosial yang juga tidak berongga, menciptakan solidaritas di antara masyarakat, yaitu melalui kepedulian orang kaya kepada orang miskin dan doa orang miskin kepada orang kaya. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, barangkali itulah yang bisa saya utarakan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.